Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Firman Esaswani dari Prodi Teknik Material. Di sini saya dan kawan saya akan mempresentasikan tentang karakterisasi fenomena transfer dalam pemrosesan material keramik pada mata kuliah fenomena transfer. Di sini kelompok kami beranggotakan Saya Faruk Febrian dengan NIM 123360046 yang bertugas mencari materi. yang kedua, saya sendiri Rachel Firman Saswani dengan NIM 123360094 sebagai pembuat PPT. Yang ketiga, saya Abimaya Bintano dengan NIM 123360050 yang bertugas menentukan judul dan mencari materi. Selanjutnya ada pendahuluan. Fenomena transfer dalam material keramik. Material keramik merupakan bahan padat anorganik non-logam yang biasanya dibentuk melalui proses pemanasan dan pendinginan. Fenomena transfer mengacu pada perpindahan massa, panas, dan muatan listrik. Dalam material keramik mencakup konduktivitas termal, difusi massa, dan konduktivitas elektrik. Selanjutnya yaitu fenomena transport. Fenomena transport dalam pemrosesan material keramik terdapat 3 jenis utama fenomena yang sangat penting untuk dipahami dan dikarakterisasi, yaitu yang pertama transport panas atau konduktivitas termal. Pengertian dari transport panas ini sendiri yaitu kemampuan material untuk menghantarkan panas dari satu titik ke titik lain, yang mana relevansinya dalam keramik. Selama proses sintering, distribusi suhu memengaruhi difusi partikel dan densifikasi. Penting untuk desain keramik seperti isolator termal, misalnya pada pelindung panas, atau konduktor panas, misalnya pada heatsink. Selanjutnya, transport massa atau difusi, yang merupakan perpindahan atom, ion, atau molekul dalam padatan. Jenis difusi yaitu ada difusi volume atau bulk diffusion, yang merupakan atom bergerak melalui kisi kristal. Dan yang selanjutnya itu difusi batas butir atau grain boundary diffusion, yang mana atom bergerak melalui batas antar butir dan biasanya terjadi sering lebih cepat. Yang ketiga yaitu ada transport muatan atau konduktivitas listrik dan ionik. Konduktivitas elektrik merupakan perpindahan elektron, dan konduktivitas ionik yaitu perpindahan ion, misalnya O2 min, H+, dan Li+. Relevansinya dalam keramik yaitu penting dalam keramik fungsional seperti elektrolit padat, contohnya zirconia yang terstabilkan oleh ytterbium untuk SOFC. Selanjutnya yaitu sensor gas berbasis perpindahan konduktivitas. Dan yang terakhir superionik keramik yaitu untuk baterai solid state. Selanjutnya ada teknik pemrosesan keramik yang akan dijelaskan oleh kawan saya Faruk Bastian. Baik, yang pertama ada proses sintering. Definisi proses pemadatan material keramik melalui pemanasan di bawah titik leburnya untuk menghilangkan porositas dan meningkatkan kekuatan. Fenomena transport dominan yaitu difusi massa atau bulk dan grain boundary diffusion yang menyebabkan pertumbuhan laser antar partikel dan mengurangi pori. Lalu ada transport panas.
yang mempengaruhi gradien suhu dalam bahan yang sedang diproses. Contoh aplikasiannya pembuatan komponen struktural keramik, fuel cell, dan filter keramik. Lalu selanjutnya ada pressing dan spark plasma sintering atau SPS. Pertama ada hot pressing, merupakan kombinasi tekanan dan panas untuk mempercepat densifikasi. Lalu ada SPS, pemanasan cepat melalui arus listrik sambil diberi tekanan. Lalu ada fenomena relevan, difusi dipercepat akibat tekanan dan pemanasan cepat. Transport muatan pada SPS melalui arus listrik bisa mempengaruhi struktur mikro dan sel. Selanjutnya ada typecasting. Secara definisi, typecasting merupakan teknik membentuk lapisan keramik tipis menggunakan slurry atau campuran keramik plus pelarut. Dalam fenomena transport yang relevan, penguapan pelarut yang memicu gradien konsentrasi dan dapat menimbulkan retakan. Yang kedua, transport partikel selama proses pengeringan yang mempengaruhi homogenitas dan mikrostruktur. Selanjutnya ada slip casting dan injection molding yang digunakan untuk membentuk keramik kompleks dari slurry atau campuran bubuk. Transfer massa atau konveksi dan difusi cairan penting dalam tahapan pengeringan dan distribusi partikel. Selanjutnya yaitu tentang metode pengukuran. Yang pertama ada laser flash analysis. Prinsipnya, sampel dipanaskan secara singkat dengan pulsa laser di satu sisi, lalu waktu respons suhu di sisi lain diukur. Data yang diperoleh yaitu difusivitas termal atau alfa, yang kemudian dikalikan dengan densitas dan kapasitas panas untuk mendapatkan konduktivitas termal. Apa sih kelebihan dari laser flash analysis? Yaitu kelebihannya cepat, non-destruktif, dan cocok untuk suhu tinggi. Aplikasinya yaitu digunakan untuk keramik pelapis tahan panas atau material isolator. Yang kedua yaitu ada thermogravimetric analysis atau TGA yang memiliki prinsip mengukur perubahan massa material terhadap suhu atau waktu dalam lingkungan tertentu, misalnya udara dan gas inert. Relevansinya yaitu bisa digunakan untuk memantau difusi oksigen, dekomposisi, atau reaksi redoks dalam keramik. Selanjutnya ada Atomic Vector Diffusion plus SIMS. Prinsipnya isotop tertentu misalnya 0 sampai 18 disebarkan di permukaan sampel. Lalu difusi ke dalam diamati menggunakan secondary bond mass spectrometry atau SIMS. Akurasi tinggi mengukur profil difusi resolusi kedalaman nanometer. Aplikasinya studi difusi ion atau atom di batas butir dan bulk keramik. Lalu selanjutnya electrochemical independence spectroscopy atau EIS. Prinsipnya mengukur respon listrik dari material terhadap arus AC kecil dengan berbagai frekuensi. Outputnya data berupa spektrum independensi yang bisa terintegrasi menjadi yang pertama ada konduktivitas kristal, lalu ada perpisahan bulk dan batas butir,
Aplikasi sangat umum untuk keramik elektrolit padat atau opti atau sorbian. Selanjutnya ada studi kasus atau aplikasi. Pemahaman dan karakterisasi fenomena transport sangat penting untuk pengembangan keramik fungsional yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan teknologi tinggi. Berikut adalah beberapa studi kasus dan contoh aplikasinya. Yang pertama ada Solid Oxide Fuel Cell atau SOFC, yang merupakan fungsi keramik sebagai elektrolit padat yang mengantarkan ion oksigen O2 dari katoda ke anoda. Material utamanya Ytterbium Stabilized Zirconia atau YSZ. Fenomena transport yang dominan ada konduktivitas ionik yang penting untuk efisiensi sel. Yang kedua, konduktivitas termal yang harus cukup rendah untuk menjaga perbedaan suhu. Selanjutnya, ada keramik sebagai isolator termal atau thermal barrier coating atau biasa juga disebut TBC. Aplikasinya yaitu pelapis pada turbin gas, mesin pesawat, dan lain-lain. Material yang umumnya yaitu ada YSZ, lanthanum zirconate. Fenomena transport utama yaitu konduktivitas termal rendah, kemudian menahan panas dan melindungi logam dasar. Pengukurannya, LFA digunakan untuk mengukur difusivitas termal. Dan selanjutnya yaitu ada sensor gas berbasis keramik. Contohnya yaitu sensor gas oksigen pada mobil atau O2 sensor, dan sensor gas beracun CO dan NOx. Materialnya yaitu keramik semikonduktor seperti SnO2, TiO2 atau perovskite seperti LaFeO3. Fenomena transportnya, transport massa gas ke permukaan sensor. Perubahan konduktivitas listrik akibat interaksi dengan permukaan. Lalu pengukurannya EIS untuk mengukur respon listrik terhadap konsentrasi gas. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, fenomena transport sangat menentukan kualitas material keramik selama pemrosesan, seperti sintering atau hot pressing. Fenomena transport atau difusi massa, konduktivitas termal, dan konduktivitas listrik atau ionik sangat berperan penting dalam membentuk struktur mikro, kerapatan, fungsi akhir dari keramik. Pengendalian terhadap proses ini sangat mempengaruhi kinerja, efisiensi, dan umur pakai produk keramik. Lalu selanjutnya, kedua, aplikasi keramik fungsional membutuhkan data transport yang akurat dalam fuel cell, gas, isolator termal, dan baterai solid state. Karakterisasi fenomena transport sangat krusial untuk desain material. Pengukuran ini mendukung inovasi dan meningkatkan performa keramik di berbagai industri energi, otomotif, dan elektronik. Yang ketiga, tantangan prospek. Masih ada tantangan dalam pengukuran di kondisi ekstrim atau temperatur tinggi dan lingkungan reaktif. Memisahkan efek bulk dan batik butir. Mengembangkan metode in situ dan non-destruktif. Namun dengan kemajuan teknologi kalibrasi dan simulasi pengembangan material keramik,
generasi baru akan semakin presisi dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.